Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi 4 imam mazhab. Sebelumnya, perkenalkan saya Sekar Afifah Nur Fauziah dengan NIM 215231352 dari kelas Perbankan Syariah 2I. Yang pertama yaitu Imam Hanafi, Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Marzuban atau lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Imam Hanafi merupakan pendiri dari mazhab fikih Hanafi. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian atau toharoh, sholat, dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, dan Imam Bukhari. Abu Hanifah kecil sering mendampingi ayahnya berdagang sutra. Namun, tidak seperti pedagang lainnya, Abu Hanifah memiliki kebiasaan pergi ke Masjid Kufah. Karena kecerdasannya yang gemilang, ia mampu menghafalkan Al-Quran serta ribuan hadis. Pada masa Abu Hanifah menuntut ilmu, Irak termasuk Kufah disibukkan dengan 3 halaqah keilmuan. Pertama, halaqah yang membahas pokok-pokok akidah. Kedua, halaqah yang membahas tentang hadis Rasulullah, metode dan proses pengumpulannya dari berbagai negara, serta pembahasan dari perawi dan kemungkinan diterima atau tidaknya pribadi dan riwayat mereka. Ketiga, halaqah yang membahas masalah fikih dari Al-Quran dan hadis, termasuk membahas fatwa untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul saat itu, yang belum pernah muncul sebelumnya. Abu Hanifah melibatkan diri dalam dialog tentang ilmu kalam, tauhid, dan metafisika, menghadiri kajian hadis dan periwayatannya, sehingga ia mempunyai andil besar dalam bidang itu. Setelah Abu Hanifah menjelajahi bidang-bidang keilmuan secara mendalam, ia memilih bidang fikih sebagai konsentrasi kajian. Ia mulai mempelajari berbagai permasalahan fikih dengan cara berguru kepada salah satu syekh ternama di Kufah. Ia terus menimba ilmu darinya hingga selesai, sementara Kufah saat itu menjadi tempat domisili bagi ulama fikih Irak. Ketika umurnya menginjak usia 40 tahun, gurunya Syekh Hamad telah wafat, maka ia segera menggantikannya sebagai guru. Abu Hanifah tak hanya mengambil ilmu dari Syekh Hamad, tetapi juga banyak ulama selama perjalanan ke Mekah dan Madinah, di antaranya Anas bin Malik, Zaid bin Ali, dan Ja'far as-Sadiq yang mempunyai konsen besar terhadap masalah fikih dan hadis. Imam Abu Hanifah diketahui telah menyelesaikan 600.000 perkara dalam bidang ilmu fikih dan dijuluki Imam Al-Azam oleh masyarakat karena keluasan ilmunya. Beliau juga menjadi rujukan para ulama pada masa itu dan merupakan guru dari para ulama besar pada masa itu dan masa selanjutnya. Sebagai ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Beliau pun menulis karya-karya besar dan istimewa, yaitu Al-Fiqh Al-Akbar, Kitab Ul-Athar, Al-Alim wa Al-Mutam, Musnad Al-Fiqh Al-Akbar. Pada akhir hayatnya, Imam Abu Hanafi wafat pada usia 68 tahun. Beliau meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau berwasiat agar jasadnya dikuburkan di kuburan Al-Khairazan karena merupakan tanah kubur yang baik dan bukan tanah curian. Yang kedua yaitu Imam Malik. Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Asbahi atau Malik bin Anas. Beliau lahir di Madinah pada tahun 711 Masehi atau 90 Hijriah. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadis, serta pendiri mazhab Maliki. Juga merupakan guru dari Muhammad bin Idris, pendiri mazhab Syafi'i. Beliau menuntut ilmu di kota Madinah, kemudian menjadi ulama besar yang berpengaruh luas. Imam Malik memiliki 2 keistimewaan yang melebihi para ulama pada zamannya, yaitu spesialis ilmu hadis dan memangku jabatan sebagai mufti. Imam Malik bin Anas dikenal luas akan kecerdasannya. Suatu waktu ia pernah dibacakan 31 buah hadis Rasulullah dan mampu mengulanginya dengan baik dan benar tanpa harus
menuliskannya terlebih dahulu. Imam Malik menyusun kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta berarti yang disepakati atau tunjangan atau panduan, yang membahas tentang ilmu dan hukum-hukum agama Islam. Al-Muwatta merupakan sebuah kitab yang berisikan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama tabi'in. Kitab ini lengkap dengan berbagai problem agama yang merangkum ilmu hadis, ilmu fikih, dan sebagainya. Menurut sebuah riwayat, Imam Malik menghabiskan 40 tahun untuk mengumpulkan dan menapis hadis-hadis yang diterima dari guru-gurunya. Selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih di Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis. Dari 100.000 hadis yang dihafal oleh beliau, hanya 10.000 saja yang diakui sah, dan dari 10.000 hadis itu, hanya 5.000 saja yang disahkan sahih olehnya setelah diteliti dan dibandingkan dengan Al-Quran. Dan yang meriwayatkan Al-Muwatta lebih dari 1.000 orang. Karena itu, naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah. Tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyhur adalah riwayat dari Yahya bin Yahya Al-Laitsi, Al-Andalusi, Al-Mashmudi. Sejumlah ulama berpendapat bahwa sumber-sumber hadis itu ada 7, yaitu Al-Kutub As-Sittah ditambah Al-Muwatta. Ada pula ulama yang menetapkan Sunan Ad-Darimi sebagai ganti Al-Muwatta. Ketika melukiskan kitab besar ini, Ibnu Hazm berkata, Al-Muwatta adalah kitab tentang fikih dan hadis. Aku belum mengetahui bandingannya. Malik bin Anas menyusun kompilasi hadis dan ucapan para sahabat dalam buku yang terkenal hingga kini, yaitu Al-Muwatta. Imam Malik diketahui sangat jarang keluar dari kota Madinah. Ia memilih menyibukkan diri dengan mengajar dan berdakwah di kota tempat Rasulullah SAW wafat tersebut. Beliau sesekali keluar dari kota Madinah untuk melakukan ritual ibadah haji di kota Mekah. Di antara guru beliau adalah Nafi bin Abi Nuaim, Nafi al-Mukbiri, Naimul Majmar, Az-Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Menjelang wafat, Imam Malik ditanya kenapa ia tak lagi pergi ke Masjid Nabawi selama 7 tahun. Ia menjawab, seandainya bukan karena akhir dari kehidupan saya di dunia dan awal kehidupan di akhirat, aku tidak akan memberitahukan hal ini kepada kalian. Yang menghalangiku untuk melakukan semua itu adalah penyakit sering buang air kecil. Karena sebab ini aku tak sanggup untuk mendatangi Masjid Rasulullah. Dan aku tak suka menyebutkan penyakitku, karena khawatir aku akan selalu mengadu kepada Allah. Imam Malik mulai jatuh sakit pada hari Minggu, sampai 22 hari kemudian wafat pada hari Minggu, tanggal 10 Rabiul Awal, tahun 179 Hijriah atau 800 Masehi. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy, atau singkatannya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i lahir di Askelon, Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Imam Asy-Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah. Ia termasuk dalam Bani Muthalib, yaitu keturunan dari Al-Muthalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek Muhammad. Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal dan 2 tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra, sampai-sampai Al-Asma'i berkata, saya mentasih syair-syair Bani Hudzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i adalah imam bahasa Arab. Di Mekah, Imam Syafi'i berguru fikih kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az-Zanji, sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufik Allah dan hidayahnya, dia mulai senang mempelajari fikih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya. Remaja
yatim ini belajar fikih dari para ulama fikih yang ada di Mekah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Mekah. Kemudian dia juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman al-Attar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fikih ialah Abdurrahman bin Abi Bakr al-Mulaiki, Said bin Salim, Fudail bin al-Ayyad, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian ia pergi ke Madinah dan berguru fikih kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalkannya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad, dan pamannya Muhammad bin Syafi'i dan lain-lain. Di majelis ini, Imam Syafi'i menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Disebutkanlah sederet ulama Yaman yang didatangi oleh dia ini seperti Mutarif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf al-Khadli, dan banyak lagi yang lainnya. Dari zaman dia melanjutkan tur ilmiahnya ke kota Baghdad di Irak, dan di kota ini dia banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin al-Hasan, seorang ahli fikih di negeri Irak. Dia juga mengambil ilmu dari Ismail bin Ulayyah dan Abdul Wahab Ats-Tsakhafi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian pergi ke Baghdad, Irak. Di sana beliau menimba ilmu dari Muhammad bin Hasan. Beliau memiliki tukar pikiran yang menjadikannya Khalifah Ar-Rasyid. Kemudian pergi ke Mesir. Di Mesir, Imam Syafi'i bertemu dengan murid Imam Malik, yakni Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakim. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis mazhab lamanya, yaitu Haul Khadim. Kemudian dia pindah ke Mesir tahun 200 Hijriah dan menuliskan mazhab baru, yaitu Haul Jadid. Di sana dia wafat sebagai Syuhadaul Ilm di akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Salah satu karangan Imam Syafi'i adalah Ar-Risalah, buku pertama tentang usul fiqh, dan kitab yang berisi mazhab fikihnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fikih, hadis, dan usul. Beliau mampu memadukan fikih ahli Irak dan fikih ahli Hijaz. Dasar mazhabnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Beliau tidak mengambil ihtisan sebagai dasar mazhabnya, menolak maslahah mursalah, perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang melakukan ihtisan, maka ia telah menciptakan syariat. Penduduk Baghdad mengatakan Imam Syafi'i adalah Nasirus Sunnah atau pembela sunnah. Pada akhir hayatnya, Imam Syafi'i wafat pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi di Fustat, Mesir, akibat terkena penyakit bawasir. Penyakit ini dideritanya karena kesibukannya dalam mengadakan dakwah, pengajaran, dan penulisan kitab di Mesir. Yang keempat yaitu Imam Hanbali. Ahmad bin Hanbal lahir pada 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 27 November tahun 780 Masehi. Beliau adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Beliau lahir di Meri, Turkmenistan, utara Afghanistan, serta beliau dikenal dengan nama Imam Hanbali. Ilmu yang pertama kali dikuasainya adalah Al-Quran, sehingga ia hafal pada usia 15 tahun. Beliau juga mahir baca tulis dengan sempurna, hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu, beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun. Beliau telah mempelajari hadis sejak kecil, dan untuk mempelajari hadis ini, beliau pernah pindah atau merantau ke Syam atau Syria, Hijaz, Zaman, dan negara-negara lainnya, sehingga beliau akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, soleh, dan zuhud. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Beliau menghafal sampai 1.000.000 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada banyak ulama, jumlahnya lebih dari 280 yang tersebar di berbagai negeri, seperti di Mekah, Kufah,
Basrah, Baghdad, Zaman, dan di negeri lainnya. Ahmad bin Hanbal menulis kitab Al-Musnad Al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab Musnad dan sebaik-baik karangan beliau dan sebaik-baik penelitian hadis. Beliau tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujah. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadis. Di antara karya Imam Ahmad bin Hanbal adalah ensiklopedia hadis atau Musnad, disusun olehnya dari ceramah atau kajian-kajian. Kumpulan lebih dari 40.000 hadis dan juga kitab as-sholat dan kitab as-sunnah. Karya-karya Imam Ahmad bin Hanbal antara lain 1. Kitab Al-Musnad, yaitu karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari 27.000 hadis. 2. Kitab At-Tafsir, tetapi Az-Zahabi mengatakan kitab ini telah hilang. 3. Kitab An-Nasik wa Al-Mansuk. 4. Kitab At-Tarik. 5. Kitab Hadis Syu'bah. 6. Kitab Al-Muqaddam wa Al-Mu'akhar fi Al-Quran. 7. Kitab Jawabah Al-Quran. 8. Kitab Al-Manasik Al-Kabir. 9. Kitab Al-Manasik As-Sagir. 10. Kitab Usul As-Sunnah. Menurut Imam Nadim, kitab berikut ini juga merupakan tulisan Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu 1. Kitab Al-Hilal. 2. Kitab Al-Manasik. 3. Kitab Az-Zuhd. 4. Kitab Al-Iman. 5. Kitab Al-Masail. 6. Kitab Al-Ashribah. 7. Kitab Al-Fadail. 8. Kitab Ta'ah Ar-Rasul. 9. Kitab Al-Faraid. 10. Kitab Arad ala Al-Jahmiyah. Imam Ahmad bin Hanbal mulai sakit pada malam Rabu, 2 hari dari bulan Rabiul Awal, tahun 241 Hijriah. Beliau sakit selama 9 hari. Tatkala penyakitnya mulai parah dan warga sekitar mulai mengetahuinya, maka mereka menjenguknya siang dan malam. Penyakitnya kian hari kian parah. Pada hari Kamis dan sebelum wafat, beliau memberikan isyarat pada keluarganya agar beliau diwudukan. Kemudian mereka pun mewudukannya. Ketika berwudu, Imam Ahmad bin Hanbal sambil berzikir dan memberikan isyarat kepada mereka agar menyela-nyela jarinya. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di pagi hari Jumat bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah pada umur 77 tahun di kota Baghdad. Beliau dimakamkan di pemakaman Al-Harb. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.